Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku. Karena cara ini akan sangat bermanfaat mulai dari kita SMP, SMA, bahkan nanti di kuliah ya. Nah, jadi kita di sini mempunyai 3 tingkatan. 1, 2, 3. Untuk tingkat yang pertama, kita lihat gambar segitiganya masih dalam posisi tegak. Kalaupun dia tidak dalam posisi yang normal seperti gambar pertama ini, dia juga pas diputar sebesar 180 derajat. Jadi kita masih bisa melihat sisi miringnya dengan jelas. Nah, itu maksudnya tingkat pertama atau tingkat yang paling mudah, kita masih bisa melihat sisi miringnya tanpa metode tertentu, alias masih bisa melihatnya dengan jelas. Nah, walaupun begitu kita akan langsung coba terapkan metodenya ya. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu di mana letak sudut siku-sikunya. Nah, di gambar pertama ini sudut siku-sikunya berada di sini. Untuk sisi miringnya ada di depan sudut siku-siku itu sendiri. Jadi sisi di depannya adalah ya yang ini. Berarti secara otomatis yang ini adalah sisi miringnya. Dan sisanya otomatis juga adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku itu sendiri. Nah, untuk gambar yang kedua juga ini sudut siku-sikunya. Biasanya sudut siku-siku itu ditandai dengan ini ya, tanda kotak. Kalaupun nggak ada tanda kotaknya, mungkin nanti diinstruksikan atau diberitahukan di soalnya. Jadi ini sudut siku-sikunya, sisi miringnya berarti di depannya, yaitu yang ini ya. Nah, jadi kalau kita lanjut lagi di nomor 2, nah di nomor 2 ini posisinya kita sulit untuk melihat sisi miringnya dengan jelas karena perputarannya itu tidak tepat di 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 dan 360. Jadi posisinya itu tidak lurus seperti gambar pertama dan kedua ini. Tapi metode yang kita gunakan tetap sama seperti yang tadi. Pertama kita tentukan dulu di mana posisi sudut siku-sikunya. Kemudian di depan sudut siku-siku itu sudah pasti adalah sisi miringnya. Jadi ini sisi miring dan ini sisi tegak dua lagi. Begitu juga dengan yang kedua ini ya. Nah, yang kedua ini berarti di depan sini sisi miring, ini sisi tegaknya. Dan tingkat yang ketiga ini biasanya banyak di soal SMA ataupun di soal bangun datar campuran. Biasanya dalam satu gambar itu ada 2 bangun datar, misalnya dicampur dengan persegi panjang, kemudian dalam persegi panjang itu ada segitiga dan semacam itu ya. Jadi ini biasanya ditandai dengan bentuk segitiganya itu sama sekali tidak mirip dengan segitiga siku-siku, tapi ada tanda kotaknya. Nah, itu makanya diletakkan di posisi tingkat yang ketiga. Caranya juga tetap sama, kita lihat di mana posisi sudut siku-sikunya, di depannya udah pasti sisi miring dan sisanya adalah sisi tegak. Ini juga sama, ini sisi miring dan depannya adalah sisi tegak. Padahal kalau kita lihat ini sama sekali tidak mirip dengan segitiga siku-siku. Malahan lebih ke arah segitiga sembarang. Tapi karena dia dalam mungkin soalnya adalah bangun datar campuran, jadi mau tidak mau gambarnya harus seperti ini ya, sama sekali tidak mirip dengan segitiga siku-siku. Oke, semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih.